أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
Iya kan ngerawitin kan. Tes, terdengar suaranya ya. Baik, kita mulakan saja acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini bertepatan tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah. Bertepatan dengan 24 April 2021 Masehi, kita dapat berkumpul dalam acara kurma dengan judul Menata Hati dan Diri di Bulan Berkah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan sampai terang benderang pada saat ini. Hadirin, telah pun disusun acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tiga, penyampaian materi. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Memasuki aturan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan acara hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Sa'ban Gilang Ramadan
kepadanya disilakan. Terima kasih, moderator. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, atur acara selanjutnya penyampaian materi oleh saudara Salsabila Ilmu Kandini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua OMI IAI Al-Aziz beserta jajarannya, yang terhormat Panitia Penyelenggara Kultum Ramadan Mahasiswa beserta timnya, dan yang saya banggakan, sahabat mahasiswa yang sudi hadir pada pagi yang cerah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat tersebut, kita dapat bermuhajahah dalam rangka kultum pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at, serta para pengikutnya yang insya Allah kita semua istiqomah hingga akhir zaman. Baca surat kabar di tengah-tengah taman. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, kakak. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Salsabila Ilmu Kandini, perwakilan dari HES 2B yang akan memberikan sedikit sharing tentang
menata hati dan diri di bulan yang berkah. Sahabat fillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma, tidak akan merubah biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma, sebelum mereka merubah bi anfusihim, diri mereka sendiri. Sahabat fillah, dari ayat tersebut dapat kita ambil sebuah garis besar, sebuah inti, bahwa suatu perubahan itu ada pada diri kita sendiri. Suatu perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Terus bagaimana sih kita memulai untuk menata diri kita sendiri itu? Dengan apa sih? Ya, yang awal itu dengan menata hati kita sendiri. Sebelum terbentuknya suatu kecerdasan spiritual dalam diri seseorang, alangkah baiknya kita menata hati kita terlebih dahulu. Sahabat fillah, puasa Ramadan adalah bulan menata hati, yang dimana Rasulullah telah menggambarkan dalam sebuah hadis yang sederhana, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, di mana segumpal daging tersebut apabila baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk juga seluruh tubuhnya. Itu yang dinamakan hati. Sahabat fillah, rahimakumullah. Banyak kerusakan yang ada di dunia ini itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia itu sendiri yang menjalankan atau arahan tersebut itu berasal dari komandonya itu adalah hati. Hati yang memanduin tangan kita untuk bergerak ke arah yang baik atau buruknya. Ya, maka dari itu sesungguhnya puasa Ramadan itu hakikatnya jelas dan sangat relevan untuk kita menata kita, untuk membentuk suatu karakter pada seseorang. Karena ada dua alasan, di mana yang pertama itu puasa adalah sebagai bentuk ibadah yang bersentuhan langsung kata hati yang paling dalam. Ibadah yang dimana itu nggak ada campur tangan orang ketiga. Hubungannya langsung antara pelaku dan sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya yang pertama itu puasa itu sebagai pengikat hati agar kita semakin yakin kepada sang Khalik. Apabila hati kita yakin, maka hati kita akan tetap sehat dan bersih. Yang kedua, puasa Ramadan itu alaminya bersih dan hakikatnya itu suci. Namun, Allah menciptakan elemen lain dalam hati manusia itu, di mana elemen tersebut itu berguna juga bagi tubuh manusia apabila tidak terkontrol dengan baik atau dikendalikan dengan baik, elemen tersebut juga akan merusak tubuh manusia. Elemen tersebut adalah hawa nafsu. Kerusakan pertama yang diakibatkan oleh hawa nafsu adalah mengotori kesucian hati. Ketika hati telah terkontaminasi oleh hawa nafsu, maka hati tidak akan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sahabat fillah rahimakumullah. Puasa hakikatnya itu menahan diri dari ganasnya hawa nafsu, menjadi junnah atau benteng bagi diri. Puasa junnah terutama menjaga hati dari najis-najis hawa nafsu.
Jelas sudah bahwa puasa adalah wahana terbaik untuk menata hati. Hati yang kuat dan sehat adalah hati yang tegar menghadapi tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Sahabat fillah rahimakumullah. Jadi, definisi menata hati atau manajemen hati adalah suatu proses mengatur hati agar dapat mencapai suatu kesempurnaan manusiawi dan berusaha menghadapi kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat dengan tuntunan suatu agama. Lalu, bagaimana sih kita menata hati itu? Sahabat fillah rahimakumullah, menata hati itu tidak jauh dengan bagaimana sih agar hati kita tenang, agar hati kita khusyuk dalam menjalankan ibadah keseharian. Di sini ada beberapa tips, yaitu yang pertama itu tentang meluruskan niat. Niat adalah kemantapan suatu hati yang dimana itu diucapkan oleh lisan dan diaplikasikan oleh perbuatan. Kenapa harus niat? Karena niat adalah jantungnya amal, pilarnya amal, serta ruhnya amal. Sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung niat. Jadi, niat kita untuk apa? Niat kita untuk siapa? Sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita luruskan niat kita bahwa semata-mata itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar itu karena Allah, kita melakukan aktivitas itu karena Allah, kita kerja itu karena Allah, bukan karena yang lain. Perlu diperhatikan itu. Dan yang kedua, itu luangkan waktu untuk hatimu. Sahabat fillah rahimakumullah, hati juga butuh istirahat. Hati juga butuh waktu luang. Dia butuh untuk mengendalikan diri dia. Hati itu suatu hal yang sangat berpengaruh pada tubuh kita. Lalu bagaimana sih meluangkan diri untuk hati kita? Marilah kita biasakan setelah sholat 5 waktu kita berhenti, kita doa dulu sama Allah, dan kita luangkan waktu kita untuk hati kita terlebih dahulu. Yaitu dengan mengatur nafas, kita tarik nafas, kita lepaskan sambil kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Itu 7 kali. Dan di situ kita akan merasakan bagaimana ketenangan hati itu. Yang kita tadi malam sibuk sama pekerjaan kita, kita fokus akan pada dunia kita luangkan waktu untuk hati kita, dan insya Allah itu akan tenang. Dan semoga bisa diaplikasikan tiap hari pada sahabat kita semuanya. Dan yang ketiga yaitu mengisi hari dengan Al-Quran. Sahabat fillah rahimakumullah, jangan sampai hati kita keras karena kita jarang baca Al-Quran. Karena Al-Quran jarang kita sentuh. Karena hakikatnya Al-Quran itu suatu teman yang paling baik sepanjang waktu. Dia yang akan menemani kita nanti di alam kubur setelah semuanya itu pada meninggalkan kita, hanya amalan kita yang akan menemani kita. Sahabat fillah rahimakumullah, Allah sudah berjanji dalam suatu firman-Nya bahwa Allah akan memberikan suatu kebaikan ketika hambanya itu
membaca suatu Al-Quran, di mana satu huruf Al-Quran itu sama seperti 10 kebaikan. Sahabat fillah rahimakumullah, bayangkan apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf satu Bismillah? Bismillah itu ada berapa huruf? Ada yang tahu? Ya, betul. 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, satu hurufnya 10 kebaikan. 19 dikali 10, 190 kebaikan Allah berikan kepada kita hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu di bulan biasa, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Masya Allah, tabarakallah. Allah akan lipat gandakan semuanya itu. Sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita biasakan diri untuk selalu membaca bismillah dalam segala kegiatan apapun. Kita mau berdiri bismillah, kita mau ngambil sesuatu bismillah, kita mau nulis sesuatu bismillah. Libatkan Allah dalam segala apapun, maka Allah akan memudahkan semua jalan. Sahabat fillah rahimakumullah, menata hati. Setelah kita menata hati, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Menata hati dan diri, hati itu poin yang paling penting. Apabila kita sudah bisa menata hati, maka kita akan mudah merubah diri kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Semuanya akan berubah sesuai dengan waktu. Marilah untuk sahabat fillah semua, kita sama-sama menata hati kita. Kita meluruskan niat kita, kita luangkan waktu untuk hati kita, dan kita isi hari kita dengan Al-Quran dan zikir. Di mana zikir itu hal yang paling gampang untuk melembutkan hati. Kalau lagi ngelamun, kita zikir. Kita jangan biarkan hati itu keras. Sahabat fillah rahimakumullah, mungkin hanya sekian dari saya. Semoga kedepannya kita bisa merubah diri kita, karena jika kita bisa merubah hati kita, merubah diri kita, maka bangsa ini juga akan berubah. Billahi taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Ketupat kecemplung santan, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikembalikan kepada moderator. Atur acara selanjutnya, yakni diskusi dan tanya jawab. Untuk para sahabat semua, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum kakak. Saya Agus Yanto nih. Ingin ada yang ditanyakan, nggak apa-apa ya. Jadi ya. Tadi disampaikan oleh pemakalah ya atau naratornya. Jadi tadi kan sumber bagaimana manajemen hati. Pertanyaannya, apa sih permasalahan hati itu di faktor penyebabnya, faktor penyebabnya bahwa hati itu harus dikendalikan. Jadi faktor penyebab hati itu sehingga banyak keinginan. Ya, demikian. Ya. Bisa langsung dijawab? Ya, boleh. Ya, siap. Ya.
Jadi ada 4 pilar. 4 pilar rusak. Bagaimana? 4 pilar kenapa hati itu rusak. Yaitu yang pertama, banyak bicara. Apabila kita banyak bicara, maka itu akan membuat hati kita rusak. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang banyak bicara, maka banyak kesalahan. Siapa saja yang banyak kesalahan, maka sedikit waranya. Siapa saja yang sedikit waranya, maka mati hatinya. Siapa saja yang mati hatinya, maka Allah haramkan surga untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi Isa juga berpesan bahwa sedikitlah berbicara, kecuali dengan berzikir. Sebab banyak bicara hanya akan mengeraskan hati. Banyak bicara yang di sini, yang dimaksud itu bicara tanpa makna atau sekedar omong kosong doang. Banyak bicara, namun jika bicara itu baik, mempunyai maksud yang baik, menyampaikan suatu hal yang baik, maka dibolehkan. Yang kedua itu banyak makan. Nggak boleh ya kita banyak makan. Selain banyak bicara, banyak makan juga menjadi faktor bagaimana rusaknya hati itu. Seorang ahli hikmah juga mengatakan, siapa saja yang banyak makannya, pasti banyak minumnya. Siapa saja yang banyak minumnya, pasti banyak tidurnya. Siapa saja yang banyak tidurnya, pasti banyak dagingnya atau gemuk. Siapa saja yang banyak dagingnya, pasti keras hatinya. Siapa saja yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam kubangan dosa. Ahli hikmah lain juga mengatakan, siapa yang banyak kenyang di dunia, maka ia akan banyak lapar di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa perut bukanlah wadah yang siap diisi dengan apa saja yang menjadi keinginan kita. Perut hanya bisa diisi secukupnya dan tidak boleh kelebihan, karena perut mempunyai batas kemampuan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga perutnya untuk minum, sepertiga perutnya itu untuk nafas. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang buruk atau teman yang buruk. Sahabat fillah rahimakumullah. Sering kali kita berteman dengan sembarang orang, padahal teman itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Di mana seseorang itu menilai kita karena teman kita. Jadi mulai sekarang bergaulah dengan yang baik, yang menunjukkan jalan kebenaran, yang memberikan kita suatu nasihat ataupun pendapat apabila kita salah. Semoga dengan teman yang baik kita bisa bernostalgia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, di jannahnya Allah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu banyak memandang. Sahabat fillah rahimakumullah. Pangkal dari segala keburukan adalah banyak memandang. Astaghfirullahaladzim. Berapa banyak dosa yang kita buat dengan memandang. Memandang sesuatu yang haram. Memandang sesuatu yang tak pantas. Memandang gambar-gambar yang tak pantas. Memandang lawan jenis kita yang tak pantas. Allah mensyariatkan manusia itu bukan hanya laki-laki saja yang menundukkan pandangannya, namun perempuan juga disuruh sama Allah, diperintahkan sama Allah itu untuk menjaga pandangannya. Yang dalam surat Al-Nur telah dijelaskan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya.
Dari sini sudah jelas. Ngapain sih kita buang-buang waktu buat memandang hal yang nggak jelas? Misalnya kayak orang-orang Korea gitu, K-pop. Sebenarnya apa manfaatnya kita ngeliatin foto-foto mereka, terus ngeliatin suatu gerak-gerik mereka? Bukankah kita pantas? Mereka lawan jenis kita. Jadi, semoga kita bisa menatah hati lagi ke depannya. Allah a'lam bishawab. Begitu Pak Agusyanto, kurang lebih. Ya, terima kasih. Cukup melegakan. Ya, penjelasannya cukup rasional. Jadi secara filosofinya adalah di hati, di pandangan mata, di nafsu butun atau nafsu makan, sama sebetulnya tadi pendengaran tadi mungkin yang belum dirubah. Jadi ada sedikit disinggung, tapi soalnya sudah cukup bagus. Sip. Makasih ya. Ya, alhamdulillah Bi. Alhamdulillah Kak. Dikembalikan kepada moderator. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada yang bertanya lagi kah? Jika tidak ada, akan saya sedikit tambahkan filosofi tentang puasa ular dan puasa ulat. Gimana kita puasa ulat dan ular? Kita pilih yang mana? Karena pertama, puasa ular. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang dilakukan, ia harus mengganti kulitnya. Dan untuk mengganti kulitnya, ia harus bisa langsung tidak bisa langsung meninggalkan kulit yang lamanya. Ia harus berpuasa terlebih dahulu. Namun ketika puasa itu selesai atau terlepas dari ular itu terlepas dari kulitnya, apa yang bisa diambil ibrahnya? Apakah wajah ular berubah? Apakah nama ular berubah? Ya, wajah ular tetap sama. Nama ular juga tetap sama. Makanan ular juga sama. Cara bergeraknya ular juga sama. Dan tabiat atau sifatnya ular juga sama-sama berbisa, sama-sama bisa membunuh bisanya. Dan lain hal dengan ulat. Ulat nampak hewan yang rakus sekali apabila dia menjadi seekor ulat, di mana dia makan itu hampir semua daun-daunan dia makan. Namun dia juga melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan itu dia ingin perubahan, di mana perubahan itu dia ingin membenahi tubuhnya atau sifatnya, yang di mana ibrohnya itu ulat mempunyai bentuk yang berbeda dari yang sebelum dia berpuasa dengan sesudah dia berpuasa. Dari bentuk wajah ulat yang tadinya menjijikan dan bikin geli kayak gitu, itu menjadi mempesona, jadi satu ekor kupu-kupu. Namanya juga beda, tadinya ulat menjadi kupu-kupu. Makanan ulat juga yang tadinya
daun ini berubah menjadi penghisap madu. Dan cara bergeraknya juga beda. Yang tadinya ulat menjalar gitu, melata. Ini setelah dia berpuasa, dia berubah menjadi kupu-kupu. Dia terbang. Dan kemudian tabiatnya, sifatnya juga berubah. Yang tadinya ulat menjadi perusak tanaman, dia sekarang menjadi kupu-kupu yang menyuburkan, membantu penyerbukan bunga. Kesimpulannya itu hakikatnya puasa seharusnya bisa merubah kita dari yang buruk sebelum puasa menjadi baik nanti setelah puasa. Karena rugi jika orang yang mendatangi atau bertemu dengan bulan puasa dia tidak berubah sama sekali setelah berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa bertanya tidak? Bisa. Bisa ya. Sebelumnya saya Hakim dari KPA 2. Mau bertanya. Ini materi tentang Ramadan kan? Nah, kebetulan nih. Ane mau tanya. Jadi kan gini. Bagaimana pendapat pemateri ya terkait kasus seperti ini? Jadi ada orang ya yang baca Quran one day one juice, tapi di bulan Ramadan ya. Tapi karena dia ditekan kayak dikasih tugas gitu. Contohnya kayak kita lah dikasih tugas sama IAI one day one juice gitu. Akhirnya dia baca walaupun juga di dalam hatinya ya untuk memenuhi tugas gitu. Bukan karena dia untuk dalam hatinya, bukan untuk dirinya sendiri gitu. Tapi ada juga nih kasus lain, dia cuma baca 10 ayat. Tapi karena dalam hatinya gitu tergerak ya 10 ayat aja gitu. Cukup dan dia merasa senang gitu. Kalau menurut pemateri gimana? Lebih baik baca 1 juz tapi karena terpaksa atau 10 ayat karena untuk diri sendiri gitu. Diri sendiri gitu. Dah, sekian. Ya, alhamdulillah. Jadi lebih baik mana membaca 1 juz one day one juice dengan terpaksa atau 10 ayat dengan ikhlas. Alhamdulillah semuanya baik ya. Semuanya baik semuanya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi kita luruskan niat kita. Jadi mungkin hati orang itu berbeda-beda. Semua orang berbeda-beda. Mereka kadang tidak tidak ikhlas dalam menjalankan suatu hal apapun, padahal hal itu tuh baik. Seperti membaca Al-Quran, one day one juice, dan itu 1 juz selesai, namun tak ikhlas. Kembali lagi ke niat kita. Kita niatnya baik, maka semuanya akan baik. Kita niatnya buruk, semuanya akan buruk. Apabila dari awal, pilarnya amal itu suatu niat. Kalau kita niatnya pertamanya udah nggak baik, bukannya nggak baik, cuman udah terpaksa. Jadi gimana ke depannya? Namun, keterpaksaan itu bisa membuat kita kebiasaan. Nggak apa-apa awalnya kepaksa. One day one juice. Yang penting dapat nilai. Tapi di situ Allah nggak apaan sih ini? Cuman kepaksa. Allah tetap di situ ngasih pahala. Pahala yang mungkin
bahkan dilipat gandakan karena keterpaksaan itu. Jadi jangan misalnya sering sekali mendapat omongan dari teman bahwa saya sibuk kerja, saya sibuk ngurusin orang tua, saya sibuk belajar, saya sibuk ngurusin tugas, jadi saya nggak sempet pandaiwan jus atau gimana. Jadi filosofinya kayak gini aja, luangkan Allah setiap waktu, maka Allah akan membantu setiap saat. Kalau Allah diingat setiap waktu, Allah akan mengingat kita setiap saat. Bahkan nama kita juga bisa jadi diagung-agungkan oleh Allah di atas apabila kita mengingat Allah setiap saat. Jadi luruskan niat kita ke awal lagi. Sebenarnya niat kita untuk siapa? Kita hidup untuk siapa? Jadi sebaik-baik niat itu hanya untuk Allah semata. Dan sebaik-baik cinta juga hanya untuk Allah semata. Al-Quran itu kalam Allah, surat cinta dari Allah. Surat cinta dari orang lain yang sebagai hambanya Allah aja kita semangat untuk membacanya. Kenapa surat cinta yang itu langsung dari Allah untuk kita nggak bisa. Kita malah terpaksa bacanya. Ada yang salah dengan niat kita. Kan niat kita untuk akhirat, bukan dunia. Dunia kan hanya senda gurau, hanya persinggahan saja. Dan untuk keduanya, terpaksa atau tidak, selama itu membaca Al-Quran, insya Allah baik. Allahu a'lam bishawab. Apakah kurang jelas, Kak Hakim? Atau ada yang ingin menyangga? Itu cara ngelurusin niatnya gimana tuh? Kan tadi kan ente bilang ngelurusin niat. Nah itu caranya gimana? Untuk meluruskan niat, berarti kita untuk pertamanya itu bertobat terlebih dahulu pada Allah. Bertobat, semuanya itu yang kita lakukan itu sebenarnya apa? Bermanfaat apa enggak? Atau manfaat kita itu ada apa enggak dalam melakukan hal kebaikan atau hal keburukan? Jadi di sini itu kita tobat sama Allah, dan mungkin udah biasa sih sudah sholat 5 waktu pasti kita istighfar. Kenapa? Dalam hal sholat aja, kita sesudah sholat aja dianjurkan untuk beristighfar 3 kali. Padahal kita habis melakukan kebaikan. Dan disitulah di dalam niat itu setan seringkali mengambil ruang pada tubuh kita. Seringkali setan itu masuk karena kita sedang apa, kita sedang ngeluh, kita sedang sedih. Makanya jangan terlalu sedih berlebihan, jangan terlalu bahagia berlebihan, jangan terlalu was-was berlebihan, serta jangan terlalu mengeluh ataupun apapun secara berlebihan. Karena itu menjadi ruang masuk setan untuk masuk ke tubuh kita. Dan bahaya sekali apabila setan sudah bersemayam di tubuh kita. Karena jika setan sudah bersemayam di tubuh kita mau melakukan apapun susah. Kita nggak tenang, kita nggak fokus, kita nggak bisa. Kita selalu gagal mencapai apa yang kita targetkan gitu, apa yang kita inginkan. Dan di sini tips yang paling awal buat bisa meluruskan niat, kita taubat terlebih dahulu. Walaupun kita sudah banyak melakukan kebaikan, apa salahnya sih kita bertobat kepada Allah, kita minta maaf sama Allah. Kita nggak tahu kan letak murkanya Allah pada kita itu di mana, entah itu pada orang tua kita, entah itu pada sahabat-sahabat kita, atau pada hal-hal lain yang membuat kita itu semakin jauh dari Allah. Jadi segitu aja. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih ya. Berarti kita harus tobat dulu nih. Ya saya lah intinya. Saya harus tobat dulu dong.
ya kita Kak, kita semuanya harus taubat, harus istighfar sama Allah, karena kita kan nggak tahu letak murkanya Allah di mana. Ayo dah. Makasih ya. Iya Kak. Masih ada waktu nggak? Mohon maaf. Satu lagi. Maaf, mungkin karena waktu sudah hampir jam 6 pagi, mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, untuk acara selanjutnya, oh ya, saya sudah atur acara pada hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Peserta diharapkan untuk on kamera ya untuk dokumentasi. Siap, Kakak. Syahdan dokumentasi jangan lupa ya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa ya nanti jam 8:30 ada acara lagi. Semuanya diharapkan hadir, semua mahasiswa ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, balik.